Pertemuan antara Arsenal dan Manchester City menjadi sorotan utama dalam jadwal Premier League. Ini adalah partai Super Sunday paling dinanti. Arsenal datang dengan tekad besar untuk mempertahankan catatan impresif mereka di kandang sendiri, di mana The Gunners tampil solid dan hampir selalu memberikan tekanan maksimal kepada lawan-lawannya. Di lain sisi, Manchester City tengah berada dalam momentum positif setelah menorehkan hasil yang meyakinkan dalam dua laga besar terakhir. Kemenangan telak atas rival sekota Manchester United menjadi sinyal bahwa tim asuhan Pep Guardiola masih punya kekuatan dominan di laga. Ditambah lagi hasil gemilang saat menghadapi Napoli di Liga Champions menegaskan bahwa City bukan hanya tangguh di kompetisi domestik, tetapi juga tetap menjadi salah satu kandidat utama di kancah Eropa. Modal kepercayaan diri ini membuat City melangkah ke Emirates dengan ambisi mempertahankan catatan positif mereka. Lebih dari sekedar adu kekuatan antar dua tim papan atas, laga ini juga kembali mempertemukan Pep Guardiola dengan mantan asistennya Mikel Arteta. Duel guru versus murid ini selalu menyajikan cerita menarik, karena Arteta yang pernah belajar langsung di bawah Pep kini sudah berkembang menjadi salah satu manajer terbaik Premier League. Meski masih sering disebut sebagai penerus filosofi Guardiola, Arteta sudah mampu membangun identitas sendiri di Arsenal. Dan setiap pertemuan keduanya kerap memperlihatkan adu strategi yang sangat menarik. Jika kita berbicara soal duel antara guru dan murid, sudah sewajarnya bila seorang guru kerap lebih dulu menunjukkan dominasinya. Begitu pula yang terlihat di Emirates Stadium. Kala Pep Guardiola seakan lebih cepat menemukan celah ketimbang Mikel Arteta. Manchester City langsung memberi kejutan di menit-menit awal. Sementara Arsenal yang tampil dengan ambisi tinggi justru harus menerima kenyataan pahit ketika gawang mereka kebobolan lebih cepat dari dugaan. Gol tersebut lahir di menit ke-9 lewat skema serangan balik cepat yang begitu efektif. Bermula dari umpan Erling Haaland kepada Tijani Reinders, pemain keturunan Indonesia itu berlari sambil memperlihatkan kualitasnya dengan dribble cepat. Haaland berlari secepat kilat ke depan. Bola disodorkan ke Haaland dan kemudian disambar dengan cepat oleh striker Norwegia. Gol cepat itu membuat para pemain The Citizen tampil lebih tenang di menit-menit selanjutnya. Guardiola jelas tersenyum puas melihat skema permainan yang berjalan persis sesuai rencana. Sementara para pendukung City yang hadir pun larut dalam kegembiraan. Untuk Arsenal, gol cepat ini adalah tamparan keras bahwa melawan City sedikit saja lengah bisa langsung berbuah fatal. Sayangnya, setelah gol cepat yang dicetak Erling Haaland, Pep Guardiola mengambil langkah tak biasa yang jarang sekali terlihat dalam karir kepelatihannya. Alih-alih terus menekan dan mendominasi penguasaan bola seperti biasanya, Pep justru menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain lebih pragmatis. City bergeser ke skema defensif 4-4-2, menumpuk pemain di lini belakang dan tengah, menciptakan pola yang nyaris menyerupai strategi klasik parkir bus. Sebuah pendekatan yang mungkin terdengar asing jika kita berbicara tentang Guardiola. Namun pada laga kali ini ia memilih jalur aman. Alasan dibalik keputusan tersebut sebenarnya cukup jelas. Arsenal musim ini tampil sangat garang terutama di laga-laga awal Premier League. Dari 4 pertandingan Liga pertama, The Gunners sukses mengantongi 3 kemenangan. Termasuk pesta gol 5-0 melawan Leeds United yang menjadi bukti betapa tajam dan variatifnya serangan mereka. Mikel Arteta telah membangun tim dengan keseimbangan apik antara lini depan yang agresif dan lini tengah yang kreatif. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi City yang sadar diri. City sendiri di sisi lain hanya mencatat 2 kemenangan dari 4 laga awal mereka. Rekor tersebut menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya berada di puncak performa. Pep tampak menyadari adanya celah dalam konsistensi timnya, sehingga ia tidak berani mengambil risiko dengan tetap bermain terbuka melawan tim yang sedang dalam tren positif. Dengan menurunkan intensitas serangan dan memilih untuk bertahan rapat, Pep ingin memastikan keunggulan yang telah mereka peroleh tidak terbuang begitu saja.
Strategi parkir bus ala Pep Guardiola sejatinya berjalan cukup efektif sepanjang berjalannya laga. Arsenal yang biasanya mampu membombardir lawannya dengan serangan bertubi-tubi, kali ini terlihat lebih banyak kesulitan menembus rapatnya barisan pertahanan City. Deretan bek berkualitas seperti Ruben Dias, Josko Gvardiol, dan Abdulkadir Husanov bahu-membahu menjaga lini belakang. Sementara di bawah Mister City kini punya tembok baru bernama Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia yang baru saja mengangkat trofi Liga Champions musim lalu itu tampil penuh percaya diri, memberi kesan bahwa gawang City hampir mustahil ditembus malam itu. Meski begitu, seperti yang kita tahu, sepak bola selalu punya ruang untuk drama. Arsenal tidak pernah menyerah untuk terus mencoba segala cara, meski waktu sudah memasuki menit-menit akhir. Mentalitas pantang menyerah inilah yang pada akhirnya membuahkan hasil di menit ke-90+3. Gabriel Martinelli yang baru masuk pada menit ke-80 menggantikan Jurrien Timber justru menjadi pahlawan. Meski tidak masuk sebagai starter, kehadiran Martinelli memberi energi baru dalam serangan The Gunners. Gol penyeimbang itu berawal dari Eberechi Eze yang dengan visi luar biasa mengirim bola lambung jauh dari tengah lapangan ke arah Martinelli. Martinelli yang berdiri bebas di depan kotak penalti dengan ketenangan luar biasa mencungkil bola tinggi melewati kepala Donnarumma. Sang kiper yang sempat mengira bola akan keluar hanya bisa terpaku saat sorakan keras menggema dari tribun Emirates, menandakan bahwa bola justru bersarang manis di dalam gawang. Skor pun berubah menjadi 1-1 tepat di detik-detik akhir pertandingan. Gol dramatis Martinelli sukses menyelamatkan Arsenal dari kekalahan, sekaligus merusak pesta kemenangan yang sudah ada di depan mata Manchester City. Pep Guardiola memang sempat lebih dulu menunjukkan keunggulan lewat gol cepat Haaland. Namun pada akhirnya pertandingan harus berakhir imbang dengan skor 1-1. Hasil ini seakan menjadi penggambaran bahwa dalam cerita guru dan murid, sang murid lambat laun pasti akan menemukan cara untuk menandingi bahkan melampaui gurunya. Mikel Arteta yang dulu menjadi asisten setia Pep kini tampil sebagai manajer yang mampu membuat sang mentor kerepotan di setiap pertemuan mereka. Rekor keduanya pun semakin menegaskan hal tersebut. Arteta kini tercatat sebagai manajer pertama yang tidak bisa dikalahkan Guardiola dalam 5 laga beruntun di Premier League. Catatan ini tentu istimewa, mengingat betapa jarangnya Pep kesulitan menundukkan lawan secara konsisten di kompetisi domestik. Bahkan 3 pertemuan terakhir di Emirates dalam lanjutan IPL selalu gagal dimenangkan oleh City. Ini membuktikan bahwa kandang Arsenal kini menjadi momok nyata bagi The Citizen, tempat di mana dominasi Pep tak lagi berlaku. Lebih jauh lagi jika dihitung di semua kompetisi, Arteta sudah 6 kali beruntun tak terkalahkan dari Guardiola. Rekor ini menunjukkan perkembangan pesat seorang murid yang kini sudah memiliki identitas permainan sendiri sekaligus tahu betul bagaimana cara meredam filosofi sang guru. Dari sini semakin jelas bahwa ada gium lama tentang murid yang pada akhirnya akan melampaui gurunya menemukan relevansinya. Guardiola mungkin tetap dikenang sebagai salah satu pelatih terbaik sepanjang masa. Namun Arteta kini ia mengubah Arsenal menjadi tim yang sukses menjadi batu sandungan paling sulit bagi sang guru. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai laga dramatis Arsenal versus City yang buktikan Manchester City selalu tampak lemah di Emirates. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arteta kini menjadi kryptonite buat Pep?